Hai Sob, hari ini kita akan membahas tentang kisah seram saat menjaga toko. Jadi awalnya pada tahun 2017, ada seorang gadis bernama Mawar. Ia bekerja di sebuah toko kelontong yang ada di sebuah kota. Toko kelontong ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama yaitu bagian depan, dengan kata lain bagian kasir. Di bagian kasir ada 3 meja yang ada di sana, hanya saja saat masuk ke shift malam hanya 1 meja saja yang dipakai. Saat itu Mawar kedapatan shift malam, masuk kerja jam 3 sore hingga pulang jam 10 malam. Sore itu toko Mawar sangatlah sepi. Saat itu hanya ada 4 karyawan saja, yaitu Mawar di bagian kosmetik, Jono di bagian kasir, Asep di bagian elektro, dan ada Cindy di bagian belakang. Karena toko yang sepi, Mawar merasa kesepian dan dia mendengar suara temannya yang sedang mengobrol, yaitu Kak Cindy dan Jono. Ketika ia hendak berjalan ke bagian belakang, ia mendengar suara jatuh yang sangat keras dan Mawar mengira ada barang jatuh di sekitar sana. Tetapi saat dicari suara tersebut dari mana asalnya, Mawar tidak menemukan apa-apa saat ia mengeceknya. Mawar pun melanjutkan perjalanannya ke bagian belakang dan bergabung dengan Kak Cindy dan Jono. Kak Cindy yang sudah sangat lama bekerja di sana, tiba-tiba ia mengatakan untuk jangan terlalu sering berjalan sendirian ke belakang. Saat sedang mengobrol-ngobrol, Jono tiba-tiba mengatakan hal yang agak mengerikan. Ia berkata, "Ya, soalnya dulu ada yang gantung diri di sini, dia dulu kerja di bagian ATK, dekat kosmetik itu." saat Mawar mendengar kata-kata itu, tiba-tiba bulu kuduknya berdiri dan menjadi merinding. Di benak Mawar, langsung membayang ada sosok hantu yang seram, tapi saat itu Mawar berpikir mungkin mereka hanya ingin menakuti Mawar saja. Saat sedang mengobrol-ngobrol, tiba-tiba ada 3 konsumen yang masuk, salah satu dari mereka bertanya, katanya ia hendak mencari kosmetik. Saat itu Mawar langsung pergi ke bagiannya yaitu bagian kosmetik. Saat Mawar sedang menunggu konsumen tersebut, ternyata mereka ingin berkeliling terlebih dahulu, katanya mereka ingin memilih-milih peralatan mandi dahulu. Dan saat itu ada seorang cewek yang berteriak sambil melambaikan tangannya ke arah tangga lantai 3, di ujung pajangan tempat mereka berdua. Mungkin, karena saat itu yang mereka panggil tidak kunjung datang, mereka pun berjalan ke arah kosmetik dan bertemu dengan Mawar. Saat mereka melihat Mawar, mereka pun langsung bertanya. "Kak, rak pakaian yang besar ini berapa harganya?" Mawar pun menjawab. Ada harganya Kak di bawah rak? Terus mereka bertanya lagi. "Kok sepi banget, Kak? Memang berapa orang yang bekerja di malam hari?" Saat itu Mawar menjawab. Hanya berempat saja, Kak, karena karyawannya gak terlalu banyak. Konsumen tersebut langsung menyeletuk dengan reaksi kaget. "Hah? Berempat? Bukannya 5 orang ya?" Mawar menjawab. Enggak, Kak, yang di belakang ada 3, dan yang di depan ada 1. Terus konsumen ini bilang. "Terus tadi rambut siapa yang panjangnya sepinggang di tangga?" Mendengar hal tersebut, Mawar pun tersentak kaget. Perasaan Mawar pun sudah tidak enak, mau bertanya pun malah bikin merinding nantinya. Konsumen ini bukannya fokus untuk membeli barang yang ingin ia beli, alih-alih mereka malah menjelaskan secara detail perempuan yang mereka lihat di tangga tersebut. Saat itu Mawar pun bingung mau menjawab apa. Mereka bilang kalau perempuan tersebut panjang rambutnya sepinggang, sedang berdiri di tangga menghadap ke bagian elektro, dan berarti hanya terlihat bagian belakangnya saja. Mereka pun lanjut berjalan ke bagian kosmetik, jadi rak tadi ditinggal dan malah tidak jadi membeli. Di bagian kosmetik mereka hanya membeli sebuah kutek saja. Saat selesai memilih kutek, Mawar pun memberikan sebuah nota. Karena barang yang mereka beli akan Mawar antar ke bagian kasir, karena memang aturannya begitu. Saat mereka sedang berjalan ke bagian kasir, di tengah-tengah mereka berhenti. Saat itu mereka menengok ke bagian tangga lantai 2, mereka lalu bertanya. Kok di atas gelap banget, Kak? Karena biar cepat Mawar hanya menjawab. "Iya sengaja, Kak, biar hemat." Saat sampai di kasir, Mawar pun meletakkan barang konsumen tersebut di atas meja. Dan hendak kembali lagi ke belakang, tetapi saat hendak berjalan ke belakang tiba-tiba Jono sang kasir memanggil Mawar. Dia berkata. Bentar, ini dicek dong, ada konsumen bawa nota, tapi barangnya gak ada. Pas saat Mawar mau mengecek nota tersebut, tertulis sebuah barang yakni sebuah parfum. Saat itu Mawar merasa aneh dengan hal tersebut, Mawar hanya bertanya ke Jono. "Orang yang punya nota ini mana?" Jono si kasir lalu menjawab. Tadi katanya mau nyusul ke kosmetik, mungkin udah di sana, coba cek sana Gi. Ungkapnya seperti itu. Mawar pun langsung berlari ke bagian kosmetik, tetapi saat itu tidak ada orang sama sekali.
Lalu, Mawar mencari di lorong-lorong pajangan, namun tetap saja tidak ada seorang pun. Mawar yang sudah bingung pun hanya menunggu di bagian kasir. Mawar yang sudah lama menunggu pun berpikir mungkin konsumen ini tidak jadi membeli parfum tersebut. Saat sedang menunggu konsumen, tiba-tiba ia mendengar suara pintu yang tertutup. Mawar pun langsung menoleh ke arah pintu WC, karena cuma hanya ada 2 pintu di bagian dalam. Pertama yakni pintu WC, dan kedua pintu kantor. Pintu kantor ini tidak pernah dibuka selama jam kerja, dibuka hanya sesaat mau closing shift. Jadi pikir Mawar hanya tertuju dengan pintu WC itu. Saat sedang memandangi pintu WC tersebut, tiba-tiba ada cewek yang keluar dari pintu WC tersebut. Wanita tersebut berjalan ke arah area pajangan alat mandi di bawah tangga lantai 3. Oh, itu kali konsumen yang dimaksud Jono. Pikir Mawar. Tetapi saat itu Mawar tidak langsung menyusul wanita tersebut, Mawar hanya memanggil wanita itu sambil bertanya. Kakak tadi yang beli parfum ya? Tanyanya. Tetapi karena wanita tersebut jalan saja saat Mawar sedang bertanya, mungkin wanita tersebut tidak melihat dan mendengar Mawar. Setelah menunggu cukup lama, ada hal yang mengganggu benak Mawar. Ia pun berkata di benaknya. Nih orang kok gak muncul-muncul ya? Sedari awal memang dikatakan ada 3 konsumen yang masuk toko, Mawar mengira orang itu adalah orang ketiga yang masuk toko itu. Tapi kapan dia ke bagian kosmetiknya? Itu yang dipikirkan Mawar. Kan memang dari awal sejak mereka masuk, Mawar hanya menunggu di bagian kosmetik dan tidak ada yang datang selain 2 cewek tadi. Di benaknya, jika ada orang yang mau membeli barang, pasti ia akan memanggil karyawan toko yang ada di kosmetik. Notanya juga Mawar simpan di dalam etalase, artinya wanita tersebut masuk sendiri dan kenapa yang diambil notanya, bukan barangnya. Sampai toko sudah mau tutup, tidak ada orang yang menanyai parfum tersebut. Ia pun ke bagian depan kasir lagi dan bertanya ke Jono sang kasir. Kata Jono barang tersebut sudah dibayar dan mungkin besok dia akan datang lagi karena tidak mau rugi. Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Mawar pun menyimpan parfum itu di dalam etalase, dan bukan di pajangan parfum, agar ia ingat barang tersebut. Setelah jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, Mawar dan teman-temannya langsung beres-beres di bagian tempat mereka masing-masing. Saat itu Mawar terlebih dahulu yang selesai beres-beres, setelah itu Mawar pun masuk ruangan kantor, karena seperti biasanya, setelah selesai bekerja Mawar pasti akan mencuci tangannya di area tersebut. Ruangannya di dalam ruang kantor juga, lebih besar dari kamar kos, karena cuma ada 1 komputer, sama CCTV di situ, jadi ruangan manajer kecil banget. Di situ terlihat jelas, ada perempuan keluar dari lorong pajangan tisu dan pampers, masuk ke lorong pajangan sabun dan deterjen. Yang membuat Mawar merinding, dia melihat sosok itu melayang. Jelas banget, dan hanya beberapa detik. Dari yang Mawar lihat, perempuan itu rambutnya lurus, panjangnya sepinggang, dan memakai daster putih. Mawar yang tadinya santai sendirian di kantor tersebut, merasa langsung merinding sejadi-jadinya. Saat sedang berpikir mau keluar dari kantor tersebut, ia harus melewati pajangan pampers itu. Mawar yang tadinya santai sendirian di kantor tersebut, merasa langsung merinding sejadi-jadinya. Saat sedang berpikir mau keluar dari kantor tersebut, ia harus melewati pajangan pampers itu. Tidak lama kemudian, teman-temannya datang dan Mawar menceritakan hal tersebut. Teman-temannya yang mendengar cerita dari Mawar pun ikut merinding, mereka pun langsung mengemas barang-barang mereka dan menuju ke lantai 3 untuk absen. Sebenarnya ada lagi cerita di lantai 2 dan 3 di toko ini, mungkin di lain kesempatan saya akan menceritakannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini. Terima kasih.